Saat aku siap melabrak suamiku yang sedang bercumbu dengan wanita lain, suami dari wanita itu justru menahanku. Dia tidak marah, tapi malah menyodorkan cek 5 miliar rupiah di depan wajahku. Syaratnya hanya satu, jangan gugat cerai hari ini. Tahan amarahmu 30 hari lagi, dan kamu akan tahu jika. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Suara detiknya terdengar seperti palu yang memukul kepalaku yang berdenyut nyeri. Aku masih duduk di sofa ruang tengah, ditemani secangkir teh yang sudah dingin sejak 2 jam lalu. Pintu depan terbuka pelan. Suara kunci diputar dengan hati-hati, seolah si pelakunya takut membangunkan seisi rumah. Mas Arya masuk. Wajahnya tampak lelah, kemejanya sedikit kusut, dan dasinya sudah longgar. Dia terkejut melihatku masih terjaga. Loh, Ran, kamu belum tidur? Tanyanya dengan suara serak. Dia berjalan mendekat, mencoba mencium keningku. Refleks, aku memundurkan wajah. Ada aroma itu lagi. Aku nungguin kamu, Mas. Katanya meeting selesai jam 10, tanyaku datar, mataku menatap tajam ke arah kerah kemejanya. Iya, tadi klien minta lanjut karaoke sebentar. Kamu tahu kan, Pak Herman susah ditolak. Jawabnya lancar. Terlalu lancar. Dia meletakkan tas kerjanya di meja, lalu membuka kancing lengan kemejanya. Aku mandi dulu ya, gerah banget. Saat dia melewatiku, aroma itu menusuk hidungku lebih tajam. Itu bukan aroma rokok atau alkohol khas tempat karaoke. Itu aroma vanila bercampur rose. Manis, lembut, dan feminin. Dan aku tahu pasti, aku tidak pernah memiliki parfum dengan wangi seperti itu. Parfumku selalu beraroma citrus atau green tea. Arya masuk ke kamar mandi. Aku mendengar gemericik air shower dinyalakan. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponselnya yang tergeletak di meja, tepat di samping tas kerjanya. Jantungku berdegup kencang, rasanya mau copot. Aku tahu sandinya. Mas Arya selalu menggunakan tanggal pernikahan kami, 120.518. Betapa ironisnya. Layar terbuka. Aku langsung membuka aplikasi pesan hijau itu. Kosong. Bersih. Tidak ada chat mencurigakan di bagian atas. Tapi jariku bergerak ke fitur archived atau pesan yang diarsipkan. Di sana, satu nama kontak muncul paling atas. Disimpan dengan nama, klien, Bu Siska. Tanganku dingin saat membuka percakapan itu. Mataku memanas membaca deretan pesan yang masuk sejak siang tadi. Mas, makasih ya buat makan siangnya. Kamu lucu banget hari ini. Sayang, nanti malam jadikan? Aku udah reservasi di Hotel Grandia kamar 304. Jangan telat. Istrimu curiga nggak? Dan balasan dari suamiku, Mas Arya, yang dikirim pukul 7 malam tadi, aman, sayang. Dia gampang dikibulin kok. Bilang aja meeting sama Pak Herman. Oto ya, love you. Ponsel itu hampir terlepas dari genggamanku. Dia gampang dikibulin. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalaku, lebih menyakitkan daripada fakta perselingkuhan itu sendiri. Selama 5 tahun aku mengabdi, menyiapkan sarapannya, menyetrika bajunya, mendukung karirnya dari nol sampai dia jadi manajer, dan ini balasannya? Dia menganggap kepercayaanku sebagai kebodohan. Aku meletakkan kembali ponsel itu di posisi semula, persis seperti sedia kala. Air mataku tidak menetes. Rasanya terlalu sakit sampai air mata pun enggan keluar. Di dalam dadaku, ada api yang mulai menyala. Bukan api cemburu, tapi api kemarahan. Malam itu, saat Arya keluar dari kamar mandi dengan wajah segar dan tanpa dosa, aku sudah berpura-pura tidur membelakanginya. Tapi mataku terbuka lebar menatap kegelapan. Aku tidak akan menangis. Besok, aku akan membuktikan semuanya dengan mataku sendiri. Pagi itu terasa seperti neraka yang dibekukan. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, nasi goreng kesukaan Mas Arya, dengan senyum yang kupaksakan sekuat tenaga agar tidak retak. Enak banget, Yang. Kamu emang juara, puji Arya sambil menyuap nasi gorengnya lahap. Dia tidak tahu,
Setiap butir nasi itu dimasak dengan sumpah serapah di dalam hatiku. Mas, nanti siang makan di mana? Aku kebetulan mau ke daerah kantor kamu, mau beli bahan kue, pancingku. Aku butuh tahu jadwalnya. Arya berhenti mengunyah sejenak, lalu minum air putih. Duh, jangan ke kantor deh. Aku sibuk banget hari ini, full meeting di luar sama tim marketing. Mungkin makan nasi kotak aja di jalan. Oh, ya sudah. Hati-hati ya. Bohong lagi. Begitu mobil Arya keluar dari garasi, aku tidak langsung membersihkan rumah. Aku berlari ke kamar, mengganti dasterku dengan pakaian rapi. Aku mengenakan kacamata hitam dan topi lebar yang jarang kupakai, lalu memesan taksi online. Aku tidak mau pakai mobilku sendiri, takut dia mengenali plat nomornya. Tujuanku bukan kantornya. Tujuanku adalah Hotel Grandia, tempat yang disebut di chat semalam. Firasatku mengatakan mereka mungkin akan check out siang ini atau makan siang di sekitar sana. Ternyata dugaanku meleset sedikit, tapi hasilnya lebih menyakitkan. Pukul 12 siang, aku melihat mobil Honda CR-V putih milik Arya terparkir di depan sebuah restoran fine dining bernama The Jasmine, yang letaknya hanya 2 blok dari hotel itu. Aku masuk ke restoran itu, memilih meja di sudut paling gelap yang tertutup tanaman hias tinggi. Dari celah daun-daun artifisial itu, aku melihat mereka. Mas Arya duduk di meja dekat jendela. Di hadapannya, duduk seorang wanita muda. Cantik. Sangat cantik. Rambutnya panjang bergelombang, kulitnya putih bersih, dan dia memakai dress merah marun yang memperlihatkan bahunya. Itu pasti Siska. Yang membuat dadaku sesak bukan hanya kecantikannya, tapi cara Arya menatapnya. Tatapan itu, dulu pernah menjadi milikku. Tatapan memuja, penuh hasrat, dan kelembutan. Aku melihat Siska tertawa manja, lalu dengan santainya dia menyuapkan potongan steak ke mulut suamiku. Arya menerima suapan itu sambil menggenggam tangan Siska dan mencium punggung tangannya. Bajingan, desisku pelan. Tanganku meremas taplak meja hingga buku-bukuku memutih. Aku mengeluarkan ponsel, merekam semuanya. Durasi 2 menit. Cukup. Cukup untuk menjadi bukti di pengadilan agama. Cukup untuk menghancurkan reputasi, suami teladan, yang selama ini dia banggakan di depan keluarga besarku. Ingin rasanya aku berdiri, berjalan ke sana, menumpahkan gelas air di wajah mereka, dan berteriak, "Selamat makan siang, pengkhianat." Tapi kakiku lemas. Rasa sakit hati itu ternyata melumpuhkan logika. Aku membayar pesananku yang bahkan belum kusentuh, lalu keluar dari restoran itu dengan langkah 1000. Aku masuk ke dalam taksi yang kupesan dengan air mata yang akhirnya tumpah deras. "Mbak, baik-baik saja?" tanya sopir taksi itu khawatir melihatku sesenggukan di kursi belakang. "Jalan, Pak. Tolong jalan yang cepat." "Pulang?" jawabku terbata-bata. Sepanjang perjalanan pulang, otakku menyusun rencana. Aku tidak butuh mediasi. Aku tidak butuh konseling pernikahan. 5 tahun pernikahan kami sudah ternoda permanen. Aku akan pulang, mengemasi barang-barangku yang penting, mengambil dokumen-dokumen berharga, dan hari ini juga aku akan mengajukan gugatan cerai. Aku Rania. Aku wanita berpendidikan. Aku punya usaha catering kecil-kecilan yang cukup untuk menghidupiku. Aku tidak butuh laki-laki yang menyebutku, gampang dikibulin. Sesampainya di rumah, aku bergerak seperti orang kesurupan. Koper besar kuturunkan dari atas lemari. Baju-baju kumasukkan sembarangan. Surat nikah, kartu keluarga, akta kelahiran, dan sertifikat depositoku sudah kumasukkan ke dalam tas dokumen. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Arya biasanya pulang jam 6. Aku masih punya waktu 3 jam untuk pergi dari rumah ini sebelum dia kembali dan memulai sandiwaranya lagi. Aku menyeret koperku ke teras depan, lalu mengunci pintu rumah. Aku memandang rumah minimalis tipe 60 ini. Rumah yang kami cicil berdua di awal pernikahan. Rumah yang saksi bisu tawanya, janjinya, dan sekarang kebohongannya. Selamat tinggal, bisikku pada pintu kayu yang tertutup rapat. Baru saja aku hendak memesan taksi online lagi, sebuah mobil sedan hitam mewah, jenis Mercedes-Benz S-Class, berhenti tepat di depan pagar rumahku. Kaca filmnya gelap pekat, membuatku tidak bisa melihat siapa di dalamnya. Aku mengernyit. Ini bukan mobil Arya.
Bukan juga mobil teman-temannya yang biasa main ke sini. Apa ini taksi premium? Tapi aku belum menekan tombol pesan. Pintu penumpang belakang terbuka. Seorang pria turun. Posturnya tinggi tegap, mengenakan setelan jas abu-abu mahal yang pas di badan, tanpa dasi. Wajahnya tampan tapi kaku, dengan rahang tegas dan tatapan mata yang dingin menusuk. Umurnya mungkin sekitar akhir 30-an atau awal 40-an. Dia menatapku, lalu menatap koper di sampingku. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyum sinis yang meremehkan. Mau kabur, Burania? Tanyanya. Suaranya berat dan berwibawa. Aku mundur selangkah, waspada. Anda siapa? Tahu nama saya dari mana? Pria itu tidak langsung menjawab. Dia berjalan santai memasuki pekarangan rumahku seolah dia pemiliknya. Saya tahu banyak tentang kamu. Saya tahu kamu baru saja dari restoran The Jasmine. Saya tahu kamu melihat suamimu menyuap stea ke mulut wanita lain. Dan saya tahu, wanita itu bernama Siska. Darahku berdesir hebat. Siapa orang ini? Detektif swasta? Atau orang suruhan Arya yang memata-matai aku? Apa mau Anda? Kalau Anda temannya Arya, bilang sama dia, saya sudah muak. Seruku, berusaha terdengar berani meski lututku gemetar. Pria itu berhenti 2 langkah di depanku. Aroma tubuhnya wangi woodi dan tembakau mahal, maskulin dan mengintimidasi. Saya bukan teman suamimu yang menyedihkan itu, katanya dingin. Dia mengulurkan tangan, tapi bukan untuk bersalaman. Di tangannya ada sebuah kartu nama hitam dengan tulisan emas. Damar Prasetya, CEO Prasetya Group. Aku pernah mendengar nama perusahaan itu. Itu salah satu konglomerasi properti terbesar di negeri ini. Saya Damar, katanya singkat. Suami sah dari Siska, wanita yang sedang tidur dengan suamimu. Duniaku seakan berhenti berputar untuk kedua kalinya hari ini. Jadi, Siska juga sudah menikah? Arya berselingkuh dengan istri orang? Anda suaminya? Tanyaku tak percaya. Benar. Dan saya datang ke sini bukan untuk mengajakmu menangis bersama atau melabrak mereka seperti orang kampung. Damar menatap koperku lagi. Masukkan koper itu kembali ke dalam. Kita perlu bicara. Di dalam. Saya mau pergi. Saya mau ke pengadilan. Tolakku keras kepala. Jangan bodoh. Potong Damar tajam. Kalau kamu pergi sekarang dan menggugat cerai hari ini, kamu akan kalah telak. Kamu akan keluar dari pernikahan ini sebagai janda miskin, sementara suamimu dan istri saya akan tertawa di atas penderitaanmu. Kata-katanya menohok egoku. Apa maksud Anda? Damar menatap jam tangannya yang berkilau. Saya punya tawaran. 5 menit. Beri saya waktu 5 menit untuk menjelaskan. Kalau setelah itu kamu masih mau pergi, silakan. Saya bahkan akan menyuruh sopir saya mengantar kamu kemana saja. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatku terpaku. Keyakinan diri yang absolut. Dan sorot mata yang menyeratkan bahwa dia tahu sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang belum ku tahu. Perlahan, aku melepaskan peganganku pada gagang koper. 5 menit. Masuklah. Kami duduk di ruang tamu. Damar tidak menyentuh minuman kaleng yang kusuguhkan. Dia langsung mengeluarkan sebuah buku cek dari saku jasnya, mengambil pena, dan menulis nominal dengan cepat. Sret. Sret. Suara pena di atas kertas itu terdengar nyaring di ruangan yang sunyi. Dia merobek lembaran cek itu dan meletakkannya di atas meja kopi, tepat di depanku. Aku melihat angka yang tertulis di sana. Nolnya banyak sekali. 5 miliar rupiah. Aku menatap Damar dengan tatapan tersinggung. Napasku memburu. Apa ini? Anda pikir harga diri saya bisa dibeli? Anda mau menyuruh saya diam dan membiarkan perselingkuhan mereka? Anda mau menjaga nama baik istri Anda dengan membungkam saya? Amarahku meledak. Aku berdiri, siap mengusir pria sombong ini. Ambil uang Anda dan keluar dari rumah saya. Saya tidak butuh uang tutup mulut. Damar tidak bergeming. Dia justru bersandar santai di sofa, menatapku dengan tenang, seolah sedang menonton anak kecil yang tantrum. Duduk, Rania, perintahnya pelan, tapi penuh penekanan. Itu bukan uang tutup mulut. Itu uang kesabaran. Kesabaran? Tanyaku sinis. Ya.
Saya minta kamu menunda gugatan ceraimu. Jangan gugat Arya hari ini. Jangan labrak mereka. Tahan emosimu. Jadilah istri yang manis, bodoh, dan penurut seperti yang selama ini Arya pikirkan tentangmu. Untuk apa? Aku jijik melihat wajahnya. Untuk 1 bulan, lanjut Damar, mengabaikan protesku. Hanya 30 hari. Cek 5 miliar itu jaminannya. Kamu bisa cairkan kapan saja. Anggap itu kompensasi awal dari saya karena telah melibatkanmu dalam rencana saya. Tapi syaratnya mutlak. Arya tidak boleh tahu kalau kamu tahu dia selingkuh. Aku terdiam, menatap cek itu dan wajah Damar bergantian. Kenapa? Kenapa harus 1 bulan? Kenapa Anda tidak langsung ceraikan saja Siska kalau Anda sudah tahu dia selingkuh? Damar condong ke depan, tatapannya berubah menjadi sangat serius dan berbahaya. Karena kalau saya ceraikan Siska sekarang, dia akan dapat setengah dari harta saya sesuai perjanjian pranikah yang sayangnya tidak sempurna waktu itu. Dan suamimu, Arya, dia sedang memegang kunci akses ke beberapa proyek perusahaan saya karena posisinya di kantor. Siska memanfaatkan Arya untuk membobol sistem keuangan perusahaan saya dari dalam. Aku ternganga. Arya? Membobol perusahaan? Arya pikir dia pintar. Siska membodohinya. Siska menjanjikan cinta, padahal dia menjadikan suamimu kambing hitam. Jelas Damar. Saat ini, Arya sedang dalam proses memindahkan aset-aset ilegal itu. Kalau kamu gugat cerai sekarang, Arya akan panik. Dia akan berhenti. Dia akan menghapus jejak. Dia akan selamat secara hukum, dan kamu tidak akan dapat apa-apa karena hartanya sudah dia sembunyikan. Damar menunjuk cek itu dengan dagunya. Tapi kalau kamu sabar 30 hari, Arya akan menyelesaikan transfer bodong itu. Saat itu terjadi, saya punya bukti lengkap untuk memenjarakan mereka berdua. Arya akan hancur, Siska akan hancur. Dan kamu? Kamu akan bebas dengan status terhormat, ditambah uang 5 miliar ini sebagai modal hidup barumu. Belum lagi harta gonogini dari Arya yang bisa kita sita karena dia terbukti kriminal. Otakku berputar cepat mencerna informasi ini. Arya bukan cuma peselingkuh, tapi juga calon koruptor, dan dia dimanfaatkan oleh Siska. Jadi, Anda mau saya pura-pura tidak tahu selama sebulan, tidur di sebelah pria yang mengkhianati saya, sementara Anda menyiapkan jebakan untuk mereka? Tanyaku lirih. Tepat sekali, jawab Damar. Pertanyaannya, Rania, seberapa besar bencimu pada mereka? Cukup besarkah untuk menahan diri demi melihat mereka hancur sehancur-hancurnya? Atau kamu cuma mau kepuasan sesaat dengan melabrak sekarang, lalu menyesal kemudian? Ruangan itu hening lagi. Aku menatap cek 5 miliar itu. Uang sebanyak itu, aku harus bekerja puluhan tahun dengan cateringku untuk mendapatkannya. Tapi lebih dari itu, tawaran balas dendam Damar terdengar jauh lebih memuaskan. Membayangkan Arya di penjara. Membayangkan Siska jatuh miskin. Tapi bisakah aku? Bisakah aku berakting manis di depan Arya setiap hari? Bisakah aku menahan rasa mual saat mencium bau parfum Siska di bajunya? Apa jaminannya Anda tidak menipu saya? Tanyaku kritis. Bagaimana kalau setelah sebulan, Anda malah menjebak saya juga? Damar tersenyum tipis. Kali ini senyumnya sedikit lebih manusiawi, ada rasa hormat di matanya. Kamu cerdas, Rania. Saya suka itu. Itu sebabnya Arya bodoh melepaskanmu. Damar mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya. Ini perjanjian tertulis di atas materai. Di situ tertulis bahwa uang 5 miliar itu adalah hibah mutlak dari saya untuk kamu, tanpa syarat pengembalian, asalkan kamu mengikuti instruksi saya sampai tanggal 22 Februari. Kalau saya melanggar janji, kamu bisa laporkan saya atas dasar penipuan dengan surat ini. Dia menyodorkan pena padaku. Tanda tangan di sini. Dan permainan kita dimulai. Tanganku meraih pena itu. Aku ingat wajah Arya yang meremehkanku di chat. Dia gampang dikibulin kok. Aku ingat tawa Siska di restoran tadi. Rasa sakit di hatiku perlahan berubah menjadi sesuatu yang dingin dan keras. Damar benar. Marah-marah sekarang hanya akan membuatku terlihat seperti istri yang histeris. Aku harus menjadi pemain catur, bukan pion. Aku menatap mata Damar lekat-lekat. Oke, Pak Damar.
Saya terima tawaran Anda. Tapi ingat, kalau sampai saya yang jadi korban dalam permainan Anda ini, saya pastikan Anda juga ikut terseret. Damar tertawa pelan, suara tawanya berat dan renyah. Sepakat. Selamat bergabung di tim, partner. Aku menandatangani kertas itu dengan gerakan mantap. Bagus, kata Damar sambil merapikan jasnya dan berdiri. Sekarang, masukkan koper itu kembali ke kamar. Hapus air matamu. Pakai bedak. Masak makan malam yang enak. Sebentar lagi suamimu pulang. Sambut dia dengan senyum paling manis yang kamu punya. Damar berjalan ke pintu, lalu berhenti sejenak sebelum keluar. Oh, satu lagi, Rania. Mulai besok, saya akan mengirimkan instruksi lewat ponselmu. Ponsel baru yang aman, akan dikirim kurir nanti malam. Jangan pakai ponsel lamamu untuk menghubungi saya. Mengerti, jawabku. Damar keluar, masuk ke dalam mobil mewahnya, dan menghilang di balik gerbang. Aku berdiri sendiri di ruang tamu, memegang cek 5 miliar di tangan kiri dan perjanjian rahasia di tangan kanan. Jantungku masih berdebar, tapi bukan karena sedih. Adrenalin mengalir deras di darahku. Setengah jam kemudian, aku mendengar suara mobil Arya memasuki garasi. Aku menarik napas panjang, memasang senyum palsu di wajahku, dan berjalan ke pintu depan. Selamat datang di nerakamu, Mas Arya, bisikku dalam hati saat pintu terbuka dan wajah pengkhianat itu muncul dengan senyum lelahnya yang penuh kepalsuan. Hai, Mas. Sudah pulang? Gimana meetingnya? Capek ya? Sapaku dengan nada manja yang membuatku ingin muntah. Arya tersenyum lebar, memelukku sekilas. Iya nih, capek banget. Untung ada kamu di rumah. Tunggu saja, Mas. 29 hari lagi, kamu akan berharap tidak pernah pulang ke rumah ini. Seminggu pertama adalah neraka. Bukan karena pertengkaran, tapi justru karena keheningan yang memuakan. Aku harus bangun setiap pagi, melihat wajah Arya yang tertidur pulas di sampingku, wajah yang dulu kupuja, kini terlihat seperti topeng badut yang menjijikan, dan menahan dorongan untuk menendangnya jatuh dari tempat tidur. Pagi ini, seperti biasa, aku menyeduh kopi hitam tanpa gula. Aromanya memenuhi dapur, sedikit menenangkan sarafku yang tegang. Arya turun dengan wajah segar, rambutnya basah, dan handuk melingkar di leher. Pagi, sayang. Wangi banget kopinya, sapanya riang. Dia mendekat, hendak memeluk pinggangku dari belakang. Tubuhku menegang. Alarm di kepalaku berteriak, jangan sentuh. Aku berkelit halus dengan pura-pura mengambil sendok di laci. Mas, duduk dulu gih. Roti bakarnya gosong nanti kalau nggak diangkat, kataku, memaksakan nada suara ceria yang terasa asing di tenggorokanku sendiri. Arya tidak curiga. Dia duduk, menyeruput kopinya. Kamu tahu nggak, Ran? Proyekku sama Pak Herman lancar banget. Kemungkinan bonus tahun ini cair 3 kali lipat. Nanti kita liburan ya? Kamu mau kemana? Turki? Jepang? Aku menatap punggungnya. Pembohong. Uang itu bukan dari Pak Herman. Itu uang hasil menipu perusahaan Damar. Dan dia berani menjanjikan liburan dengan uang haram itu? Wah, serius Mas? Seruku antusias, mataku membelalak palsu. Aku mau ke Turki dong. Mau naik balon udara. Beres. Apa sih yang gak buat istriku yang paling sabar ini? Dia mengedipkan sebelah mata. Kalimat itu membuat perutku mulas. Paling sabar. Itu kode baginya untuk paling bodoh. Dia merasa aman karena aku tidak bertanya macam-macam saat dia pulang larut malam setiap hari Minggu ini. Dia pikir aku percaya alasannya lembur. Padahal aku tahu, setiap jam 7 malam dia menjemput Siska di apartemen temannya, lalu mereka makan malam mewah sebelum Siska pulang ke rumah Damar. Ponsel Arya bergetar di meja makan. Dia melirik layar, lalu cepat-cepat membalikannya. Siapa? Mas? Pagi-pagi kok udah ada yang ngechat? Tanyaku polos. Biasa, orang kantor. Bawel banget masalah deadline, jawabnya cepat. Padahal aku sempat melirik sekilas pantulan layar di teko air. Notifikasinya bergambar hati berwarna ungu. Siska. Setelah Arya berangkat kerja, dengan aku yang harus mencium tangannya seperti istri berbakti, aku langsung berlari ke kamar mandi.
Aku menggosok punggung tanganku yang tadi disentuhnya dengan sabun berkali-kali sampai kulitku merah. Rasanya kotor. Aku keluar dari kamar mandi dan mengambil ponsel baru yang dikirim kurir Damar 3 hari lalu. Ponsel itu aku sembunyikan di dalam kotak pembalut di lemari baju, tempat yang tidak mungkin disentuh Arya. Ada satu pesan masuk dari Damar, jam 11 siang. Kafe halaman belakang. Pakai taksi, jangan bawa mobil sendiri. Kita perlu bicara soal aset. Aku membalas singkat, oke. Inilah rutinitas baruku. Menjadi istri bodoh di rumah, dan menjadi mata-mata di luar. Kafe halaman belakang letaknya tersembunyi, jauh dari pusat keramaian kantor Arya. Tempatnya rimbun, tertutup tanaman merambat, cocok untuk pembicaraan yang tidak ingin didengar orang. Damar sudah ada di sana, duduk di pojok paling belakang. Dia tidak memakai jas formal hari ini, hanya kemeja polo hitam yang membuatnya terlihat lebih muda namun tetap mengintimidasi. Di depannya tergeletak sebuah tablet. Kamu terlambat 3 menit, katanya tanpa basa-basi saat aku duduk. Macet. Mas Arya lupa bawa bekalnya, aku harus pura-pura sibuk nyariin kotak makan biar dia nggak curiga kenapa aku udah rapi jam segini, jawabku sambil memesan air mineral. Ada apa? Apa ada perkembangan soal transaksi itu? Damar memutar tabletnya ke arahku. Di layar itu terpampang grafik aliran dana yang rumit. Lihat ini, tunjuk Damar pada sebuah garis merah yang menghubungkan rekening perusahaan ke rekening tak dikenal. Siska cerdas, harus saya akui. Dia menggunakan Arya untuk membuat vendor fiktif. Arya menandatangani kontrak pengadaan barang senilai 3 miliar minggu lalu. Barangnya tidak ada, tapi uangnya cair. 3 miliar? Napasku tercekat. Arya tanda tangan? Berarti secara hukum, Arya yang bertanggung jawab penuh. Potong Damar. Siska tidak ada tanda tangannya dimanapun. Dia cuma konsultan, tidak resmi yang membisiki Arya. Kalau audit internal masuk, Arya yang masuk penjara. Siska bersih. Aku merinding. Siska bukan cuma pelakor, dia predator. Dan kamu membiarkan ini terjadi di perusahaanmu. Damar menatapku tajam. Saya membiarkan Arya mengambil umpan itu. Uang 3 miliar itu sudah masuk rekening penampungan atas nama Arya. Tapi Damar tersenyum miring, Arya tidak bisa mencairkannya sekarang. Saya sudah meminta bank memblokir sementara dengan alasan verifikasi sistem. Itu yang membuat Arya panik belakangan ini. Pantas dia uring-uringan di rumah, gumamku. Terus apa hubungannya sama aku? Siska mendesak Arya untuk mencari dana talangan dulu buat setor ke bos fiktif yang Siska karang. Siska bilang, kalau Arya nggak setor 500 juta tunai dalam minggu ini, proyeknya batal. Arya sedang putus asa cari uang tunai. Damar menatapku lekat. Coba cek sertifikat rumah kalian. Atau BPKB mobil. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Maksudmu, dia bakal jual aset kami? Bukan jual. Menggadaikan. Prosesnya lebih cepat dan tidak butuh persetujuan istri kalau dia lewat jalur belakang, alias rentenir kelas kakap. Jelas Damar dingin. Tugasmu hari ini, pastikan. Cari bukti kalau dia sudah, atau akan melakukan itu. Kalau dia menggadaikan rumah kalian, kita punya bukti tambahan untuk memiskinkan dia di pengadilan agama nanti. Aku mengepal tangan di bawah meja. Rumah itu satu-satunya harta berharga yang kami punya. Orang tuaku ikut menyumbang uang muka saat kami membelinya. Kalau dia benar menggadaikannya, apa aku bisa dapat rumah itu kembali? Suaraku bergetar. Kalau kamu ikuti rencana saya, rumah itu akan kembali, lunas, tanpa hutang. Saya yang akan tebus nanti sebagai bagian dari perjanjian kita. Jawab Damar santai, seolah 500 juta hanyalah uang receh baginya. Tapi aku butuh bukti fisiknya. Rania, foto dokumennya. Aku akan cari malam ini. Janjiku, bagus. Damar menutup tabletnya. Oh ya, persiapkan mentalmu. Lusa ada acara gala dinner asosiasi pengusaha. Perusahaan Arya diundang. Otomatis dia harus datang. Saya dan Siska juga akan ada di sana. Aku terbelalak. Aku harus ikut. Tentu.
Istri manajer sukses harus mendampingi suaminya, kan? Damar menyeringai. Saya ingin melihat seberapa kuat aktingmu saat melihat suamimu dan istri saya berada di satu ruangan yang sama. Ballroom hotel mulia itu megah luar biasa. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Orang-orang berpakaian mewah berlalu lalang, memegang gelas sampanye, tertawa sopan, dan membicarakan saham. Aku mengenakan gaun malam berwarna biru tua, sederhana namun elegan. Arya memaksaku memakai ini karena katanya warna biru membuatku terlihat berkelas di depan bos-bosnya. Arya sendiri tampak gagah dengan setelan jas hitam slim fit barunya, yang kutahu dibeli dengan kartu kredit yang tagihannya sudah menumpuk. Senyum dong, Yang. Pak Herman ada di arah jam 2, bisik Arya sambil meremas pinggangku sedikit terlalu keras. Aku memasang senyum plastiku. Iya, Mas. Kami menyalami beberapa rekan kerja Arya. Mereka memuji Arya sebagai bintang baru di perusahaan. Aku hanya mengangguk-angguk, menahan mual mendengar pujian palsu itu. Kalau saja mereka tahu, bintang, mereka ini sedang diambang kehancuran. Tiba-tiba, suasana ruangan berubah sedikit senyap. Kepala-kepala menoleh ke arah pintu masuk utama. Damar Prasetya masuk. Auranya menguasai ruangan. Dia berjalan dengan langkah tegap, wajahnya dingin dan angkuh. Tapi yang membuat nafasku tertahan adalah wanita yang menggandeng lengannya. Siska. Dia terlihat menyilaukan. Gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, belahan kaki yang tinggi, dan kalung berlian yang melingkar di leher jenjangnya. Dia tersenyum pada semua orang, senyum yang mempesona sekaligus berbisa. Aku merasakan tangan Arya di pinggangku menegang. Keras sekali. Itu, Pak Damar. Pemilik grup perusahaan, gumam Arya, suaranya sedikit bergetar. Matanya tidak lepas dari Siska. Ada kilatan hasrat, tapi juga ketakutan di sana. Sialnya, Damar melihat kami. Atau lebih tepatnya, dia memang mencari kami. Dia membisikkan sesuatu pada Siska, lalu mereka berjalan lurus ke arah kami. Jantungku berpacu gila-gilaan. Tenang, Rania. Tenang. Kamu aktris terbaik malam ini. Selamat malam, Pak Arya, sapa Damar. Suaranya berat, menggema di antara kami berempat. Arya gelagapan. Dia buru-buru mengulurkan tangan, sedikit membungkuk. Selamat malam, Pak Damar. Kehormatan besar Bapak menyapa saya. Damar menyalami Arya sekilas, tak acuh, lalu matanya beralih padaku. Sorot matanya tajam, seolah mengingatkan, mulai. Ini istri Bapak? Tanya Damar. Iya, Pak. Ini Rania, istri saya, jawab Arya bangga. Damar mengulurkan tangan padaku. Damar. Aku menyambut tangannya. Dingin dan tegas. Rania, Pak. Lalu, momen yang paling kutakuti. Siska maju selangkah. Aroma parfum vanilla rose itu langsung menampar wajahku. Wangi yang sama dengan yang tercium di kemeja Arya minggu lalu. Halo, Mbak Rania. Saya Siska, istri Mas Damar, katanya dengan suara mendayu. Dia mengulurkan tangan lentiknya yang penuh cincin. Aku menatap matanya. Ada kilatan mengejek di sana. Dia tahu siapa aku. Arya pasti sering bercerita tentang istri bodohnya pada wanita ini. Dia merasa menang. Dia merasa memiliki suamiku tepat di depan hidungku. Aku menjabat tangannya. Kulitnya halus, tapi genggamannya lemah. Halo, Bu Siska. Cantik sekali gaunnya. Pujiku. Sabar. Tahan. Makasih. Suami saya yang belikan. Jawab Siska manja sambil melirik Damar, lalu mencuri pandang ke Arya. Aku melihat jakun Arya naik turun. Dia tampak gugup luar biasa. Saya dengar kinerja tim Bapak sedang bagus, kata Damar tiba-tiba, memecah ketegangan aneh itu. Matanya menatap Arya, tapi tangannya merangkul pinggang Siska dengan posesif, bahkan sedikit kasar. Aku melihat Siska meringis kecil, senyumnya goyah sesaat. Betul, Pak. Kami berusaha keras, jawab Arya terbata. Bagus. Pertahankan. Karena saya sangat benci ketidakjujuran. Apalagi pencurian, kata Damar penuh arti.
Tatapannya menusuk langsung ke mata Arya, lalu beralih ke Siska. Benar kan, sayang? Wajah Siska memucat di balik makeup tebalnya. Iya, Mas. Nikmati pestanya, tutup damar. Dia menarik Siska pergi, meninggalkan kami. Begitu mereka menjauh, Arya langsung menyambar gelas minuman dari pelayan yang lewat dan meneguknya habis. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kamu kenapa, Mas? Kok tegang banget? Tanyaku pura-pura cemas, sambil menyeka keringat di dahinya dengan tisu. Enggak apa-apa. Cuma gerah aja, elaknya. Aku tersenyum dalam hati. Ketakutan itu nyata. Damar tidak main-main. Dia sedang meneror mental mereka perlahan-lahan sebelum memenggal kepala mereka. 2 hari setelah pesta itu, kesempatan yang kutunggu akhirnya datang. Arya lupa membawa berkas penting untuk rapat. Dia meneleponku dengan panik pukul 10 pagi. Ran, tolong banget. Berkas map biru di meja kerjaku, tolong kirim pakai ojek online sekarang. Aku nggak sempat pulang. Oke, Mas. Aku cari sekarang ya, jawabku. Aku masuk ruang kerja Arya di rumah. Ruangan yang biasanya terkunci, tapi hari ini dia lupa menguncinya karena terburu-buru. Aku menemukan map biru itu di atas meja. Tapi aku tidak langsung mengirimnya. Mataku tertuju pada laci paling bawah. Laci yang selalu dia kunci ganda. Aku ingat Damar pernah bilang, cari bukti gadai. Aku tahu Arya menyembunyikan kunci cadangan laci itu di dalam kotak piala golf lamanya di rak buku. Dulu aku pernah melihatnya tidak sengaja. Aku meraih piala itu, membalik dasarnya. Benar. Ada kunci kecil ditempel dengan selotip. Dengan tangan gemetar, aku membuka laci itu. Isinya berantakan. Tumpukan tagihan kartu kredit, surat peringatan tunggakan mobil, dan sebuah amplop coklat tebal dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera. Aku membuka amplop itu. Duniaku rasanya runtuh seketika, meski aku sudah menduganya. Di dalamnya ada fotokopi sertifikat rumah kami dan surat perjanjian hutang piutang. Pihak pertama, Arya Wiguna. Nominal pinjaman, 500 juta rupiah jaminan. Sertifikat hak milik nomor 1029, alamat rumah kami. Bunga, 10% per bulan. Tanggal perjanjiannya, 2 hari yang lalu. Tepat sehari sebelum gala dinner. Dia benar-benar melakukannya. Dia menggadaikan atap tempat kami bernaung demi menutupi lubang penipuan yang dia buat bersama selingkuhannya. Bunga 10% per bulan? Itu bunuh diri finansial. Dia pasti sangat yakin proyek fiktif 3 miliar itu akan cair sebentar lagi. Air mataku menetes, jatuh ke atas kertas itu. Cepat-cepat aku mengusapnya. Tidak, jangan menangis sekarang. Foto. Aku harus memfotonya. Aku mengeluarkan ponsel pemberian Damar, memotret setiap lembar dokumen itu dengan jelas. Surat hutang, bukti penyerahan sertifikat, semuanya. Tiba-tiba, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Jantungku melompat ke tenggorokan. Arya? Katanya dia tidak sempat pulang? Aku mendengar suara pintu depan terbuka kasar. Rania, mana berkasnya? Ojeknya lama banget, aku ambil sendiri. Itu suara Arya. Dia pulang. Panik menyergapku. Dokumen-dokumen ini masih berserakan di lantai. Kalau dia masuk sekarang dan melihatku memegang bukti hutangnya, tamat riwayatku. Sandiwara ini akan terbongkar. Langkah kaki Arya terdengar berat mendekati ruang kerja. Rania, kamu di mana? Dengan gerakan kilat yang didorong adrenalin murni, aku memasukkan kembali dokumen-dokumen itu ke dalam amplop. Melemparkannya ke dalam laci. Menutup laci. Menguncinya. Dan melempar kuncinya sembarangan ke bawah sofa, aku tidak sempat mengembalikannya ke piala. Pintu ruang kerja terbuka. Aku berdiri mematung di samping meja, memegang map biru yang dia minta, napasku memburu tapi aku berusaha tersenyum. Loh, Mas? Katanya nggak sempat? Tanyaku. Suaraku terdengar sedikit melengking. Arya menatapku curiga. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti di wajahku yang mungkin pucat. Kamu ngapain lama banget? Ojeknya udah nunggu di depan dari tadi tapi kamu nggak keluar-luar. Aku tadi nyari mapnya, ketumpuk sama majalah di bawah. Alibiku cepat,
menyerahkan map biru itu. Maaf ya, Mas. Arya menyambar map itu kasar. Lain kali kalau disuruh tuh gerak cepat. Lelet banget sih jadi orang. Bentaknya. Dia berbalik dan pergi begitu saja. Tidak ada terima kasih. Tidak ada kecupan. Hanya bentakan. Begitu deru mobilnya menjauh, aku merosot duduk di lantai. Kakiku lemas seperti jeli. Aku menangis, bukan karena sedih dibentak, tapi karena lega. Aku hampir ketahuan. Tapi di tanganku, di dalam ponsel ini, aku sudah memegang peluru yang akan menembak kepalanya nanti. Aku mengirimkan foto-foto itu ke Damar dengan pesan, dia sudah menggadaikannya. Ini buktinya. Balasan Damar datang semenit kemudian, kerja bagus. Simpan kemarahanmu. Sebentar lagi kita ledakan. Hari ke-20. Suasana rumah semakin mencekam. Arya berubah menjadi monster. Uang proyek fiktif itu belum juga cair. Tentu saja, karena Damar memblokirnya. Sementara itu, Siska terus meneror Arya. Sesuai skenario Damar, Siska ditekan oleh bos fiktif untuk segera setor uang. Ditambah lagi, bunga pinjaman rentenir mulai berjalan. Arya jadi mudah marah. Makanan kurang asin sedikit, piring dibanting. Aku telat bukakan pintu, dimaki-maki. Malam ini puncaknya. Arya pulang dengan wajah kusut dan bau alkohol. Dia membanting tas kerjanya ke sofa. Mas mau makan? Tanyaku hati-hati. Nggak usah. Masakan kamu nggak ada rasa? Bentaknya. Dia duduk, memijat pelipisnya. Ran, kamu punya simpanan uang nggak? Deposito atau apa gitu? Aku terdiam. Aku punya tabungan hasil catering, tapi tidak akan kuberikan padanya sepeser pun. Ada sedikit, Mas. Buat jaga-jaga kalau sakit. Kenapa? Cairkan besok. Aku butuh 50 juta. Mendesak, perintahnya. 50 juta? Buat apa, Mas? Bukannya bonus kamu mau cair? Tanyaku, memancing. Wajah Arya memerah padam. Dia berdiri, menunjuk wajahku. Nggak usah banyak tanya. Suami lagi susah tuh dibantu, bukan diinterogasi. Kamu tuh istri macam apa sih? Selama ini aku kerja banting tulang, giliran aku butuh sedikit aja kamu pelit. Darahku mendidih. Aku kerja banting tulang? Uang 50 juta itu pasti untuk membayar bunga rentenir atau memanjakan Siska yang merengek minta tas baru. Mas, itu uang tabunganku sebelum nikah. Kamu nggak berhak. Plah, tamparan itu mendarat di pipi kiriku. Panas. Perih. Aku terhuyung ke belakang, memegang pipiku. Aku menatapnya tak percaya. Selama 5 tahun menikah, dia tidak pernah main tangan. Perselingkuhan dan tekanan keuangan telah mengubahnya menjadi binatang. Jangan berani membantah aku, teriak Arya. Besok cairkan. Kalau enggak, jangan harap aku pulang ke rumah ini lagi. Dia masuk ke kamar tamu dan membanting pintu. Aku berdiri di ruang tengah yang sunyi. Rasa sakit di pipiku tidak sebanding dengan rasa sakit di hatiku. Tapi anehnya, tidak ada air mata malam ini. Kemarahan itu sudah memadat menjadi tekad yang dingin. Aku mengambil ponsel rahasiaku. Dia menamparku. Dia minta uangku. Damar menelepon. Bukan pesan teks, tapi telepon langsung. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Rania? Suara Damar terdengar berat dan khawatir. Dia menamparku. Damar, aduku, suaraku pecah. Aku nggak kuat. Aku mau akhiri sekarang. Aku mau lapor polisi soal KDRT. Jangan, cegah Damar tegas. Dengar saya, Rania. Tarik napas. Sakit? Sakit. Esakku. Jadikan rasa sakit itu bahan bakar. Kita tinggal 10 hari lagi. Kalau kamu lapor KDRT sekarang, dia cuma kena pasal ringan, mungkin hukuman percobaan. Tapi kalau kamu tunggu 10 hari lagi, kita akan jerat dia dengan pasal berlapis. Penggelapan dana perusahaan, pemalsuan dokumen negara, dan penipuan. Dia akan membusuk di penjara minimal 15 tahun. Damar memberi jeda. Dan saya janji, Rania, setiap rasa sakit yang kamu rasakan malam ini, akan saya bayar 10 kali lipat pada bajingan itu.
Bertahanlah. Demi kebebasanmu yang sempurna. Aku menghapus sisa air mata di sudut mata. Bayangan Arya membusuk di penjara 15 tahun itu terdengar jauh lebih adil daripada sekadar laporan polisi malam ini. Oke, bisikku. 10 hari lagi. Aku akan bertahan. Bagus. Kunci pintu kamarmu malam ini. Jangan biarkan dia masuk. Istirahatlah. Aku mematikan telepon. Aku pergi ke dapur, mengambil es batu untuk mengompres pipiku. 10 hari lagi. Hitung mundur menuju kiamat bagi Arya Wiguna sudah dimulai. Dan aku akan menikmatinya dari baris paling depan. H7 menuju batas waktu. Luka di pipiku sudah memudar, menyisakan lebam tipis yang bisa ditutupi concealer. Tapi rasa sakitnya sudah bermutasi menjadi kebencian yang dingin. Aku tidak lagi merasa sedih saat melihat Arya. Aku hanya merasa seperti sedang mengamati tikus yang terperangkap dalam labirin, berlari panik mencari jalan keluar yang sebenarnya sudah buntu. Pagi ini, Arya berangkat terburu-buru lagi. Katanya ada urusan lapangan. Aku tahu itu kode untuk menemui Siska. Begitu mobilnya hilang di tikungan, aku masuk ke kamarnya. Kamar tamu yang sekarang dia tempati sejak pertengkaran hebat malam itu. Aku tidak mencari dokumen kali ini. Aku membawa sebuah alat kecil seukuran koin, benda hitam matte yang diberikan Damar kemarin sore. Penyadap suara dengan transmisi real-time, kata Damar saat memberikan benda itu. Tempel di bawah jok mobilnya atau di balik das yang sering dia pakai. Tapi paling aman di mobil. Orang selingkuh paling jujur saat di dalam mobil. Aku menyelinap ke garasi. Arya membawa mobil kantor hari ini, jadi Honda CR-V pribadinya ditinggal. Tapi aku tahu, nanti malam dia berencana memakai mobil ini untuk rapat dengan Siska. Dengan jantung berdegup kencang, aku membuka pintu mobil menggunakan kunci cadangan. Aku meraba bagian bawah jok pengemudi, menempelkan alat bermagnet itu di rangka besi yang tersembunyi. Malamnya, konser dimulai. Aku duduk di kamar tidurku, mengenakan earphone yang terhubung ke aplikasi khusus di ponsel baruku. Arya baru saja pamit keluar. Alasannya mau beli martabak, tapi dia sudah rapi jali dengan kemeja flanel dan parfum menyengat. Terdengar suara mesin mobil dinyalakan. Lalu suara musik radio. Sekitar 20 menit kemudian, suara pintu mobil dibuka dan ditutup. "Hai, sayang." Suara Arya terdengar jelas, meski agak bergema. "Lama banget sih." Suara Siska menyahut ketus. "Jalan buruan, nanti ada yang lihat." Mobil bergerak lagi. Hening sejenak, hanya suara deru mesin dan napas mereka. "Gimana dananya? Udah ada kabar dari Ban?" tanya Siska, nadanya mendesak. "Sabar dong, SIS. Orang Bang bilang besok lusa cair." "Sistem lagi down katanya," jawab Arya, terdengar frustasi. "Kamu yakin bos kamu nggak bakal marah kalau telat dikit?" "Bukan soal marah, Arya. Ini soal kesempatan," bentak Siska. "Kalau uang 3 miliar itu cair lusa, kita harus langsung bergerak. Tiket ke Singapura udah aku pesan buat tanggal 23. Jantungku mencelos. Singapura? Tanggal 23? Itu, 3 hari lagi. Arya terdengar ragu. "Terus Rania gimana?" "Maksudku, aku belum ngurus cerai. Kalau aku kabur gitu aja." "Ya ampun, kamu masih mikirin perempuan dungu itu?" potong Siska tajam. Tawa meremehkannya menusuk telingaku. "Denger ya, begitu uang cair, kita transfer ke rekening offshore yang udah aku siapin. Terus kita cabut. Biarin aja Rania yang ngadepin rentenir dan polisi di sini. Rumah atas nama kamu kan? Udah digadaikan kan?" "Ya udah. Rania bakal diusir, rumah disita, dan kamu bebas hidup mewah sama aku di luar negeri." Aku membekap mulutku sendiri. Tubuhku gemetar hebat. Mereka bukan hanya ingin selingkuh. Mereka ingin membuangku ke jalanan. Mereka ingin aku menanggung malu, hutang, dan kemiskinan sendirian sementara mereka berfoya-foya dengan uang curian. "Tapi, kasihan juga dia," gumam Arya lemah. "Kasihan? Dia itu beban, Arya. Kamu bilang sendiri dia ngebosenin, gak bisa dandan, bau bawang. Kamu mau hidup sama babu kayak gitu seumur hidup atau sama aku?" Hening sejenak. "Sama kamulah, jelas.
jawab Arya akhirnya. Ya udah. Persetan sama Rania. Asal aku bisa sama kamu. Air mataku menetes. Tapi kali ini bukan karena sedih. Itu air mata kemarahan murni. Oke, Mas Arya, bisikku pada kegelapan kamar. Kamu sudah memilih takdirmu. Jangan salahkan aku kalau nanti kamu tidak punya tempat untuk pulang. Aku merekam percakapan itu. File audio itu tersimpan otomatis di cloud, terkirim langsung ke server Damar. Satu lagi paku ditancapkan di peti mati mereka. H5 menuju batas waktu. Tekanan semakin mencekik leher Arya. Damar benar-benar ahli dalam penyiksaan psikologis perlahan. Hari ini, 2 orang berbadan besar dengan jaket kulit hitam datang ke rumah. Mereka tidak berteriak-teriak, tapi kehadiran mereka di depan pagar sudah cukup membuat tetangga berbisik-bisik. Mereka adalah penagih hutang dari koperasi tempat Arya menggadaikan sertifikat rumah. Pak Arya ada, Bu? Tanya salah satu dari mereka, wajahnya penuh bekas luka. Suami saya kerja, Pak. Ada urusan apa ya? Tanyaku, pura-pura takut, padahal aku benar-benar takut. Bilang sama suami ibu. Bunganya sudah jalan. Kalau sampai tanggal 22 tidak lunas, rumah ini kami segel. Ancamnya dingin, lalu pergi. Aku langsung menelepon Arya. Mas, ada debt collector ke rumah. Mereka mau segel rumah. Kamu ngutang apa sih, Mas? Teriakku histeris di telepon. Aku harus berakting panik agar Arya tidak curiga kalau aku sudah tahu. Sialan, umpat Arya di ujung telepon. Jangan dengerin mereka, Ran. Itu cuma salah paham. Aku bakal urus. Salah paham gimana? Mereka bawa fotokopi sertifikat rumah kita. Diam kamu. Jangan bikin aku makin pusing. Arya memutus sambungan. Siangnya, aku bertemu Damar di dalam mobilnya yang diparkir di basement mall. Kaca filmnya begitu gelap, hingga tidak ada yang bisa melihat ke dalam. Aktingmu makin bagus. Puji Damar sambil menyerahkan sebuah amplop tebal. Arya baru saja menelepon bagian keuangan kantor, memohon agar dananya dicairkan hari ini. Dia panik setengah mati. Terus apa rencana selanjutnya? Dia butuh uang tunai buat bayar bunga rentenir itu supaya rumah nggak disegel sebelum dia kabur. Tanyaku. Kita kasih dia harapan palsu, kata Damar. Saya sudah instruksikan orang bank, yang sebenarnya orang saya, untuk memberitahu Arya bahwa dana 3 miliar itu sudah approve tapi butuh biaya administrasi, 100 juta untuk pelicin supaya cair besok. Aku melongo. Gila. Kamu mau meras dia lagi? Bukan meras. Menghabisi sisa darahnya, koreksi Damar sadis. Arya nggak punya uang tunai segitu. Satu-satunya aset yang tersisa yang bisa dia jual cepat adalah... Damar menatapku penuh arti. Tanah warisan bapak di Bogor. Sambungku lirih. Itu satu-satunya peninggalan almarhum bapak untukku. Tanah kebun seluas 500 meter. Arya tahu aku menyimpan sertifikatnya di lemari besi. Benar. Dia akan mencoba menjual itu. Atau setidaknya menggadaikannya lagi, kata Damar. Dan karena tanah itu atas namamu, dia butuh tanda tanganmu. Atau dia akan memalsukannya. Kalau dia berani memalsukan tanda tanganku untuk jual tanah bapak. Tanganku mengepal hingga kuku menancap di telapak tangan. Aku nggak akan ampuni dia. Itulah tujuannya, Rania. Kita butuh dia melakukan tindak pidana murni yang merugikanmu secara langsung, bukan cuma perusahaan. Dengan begitu, kamu punya hak penuh untuk memenjarakan dia tanpa ampun, dan gugatan ceraimu akan dikabulkan hakim dalam sekali ketuk palu. Damar memegang bahuku, remasannya kuat menyalurkan kekuatan. Siapkan mentalmu. Malam ini atau besok, dia akan beraksi. Biarkan dia mengambil sertifikat itu. Biarkan dia memalsukan tanda tanganmu. Tapi rekam semuanya. Kamera tersembunyi sudah saya pasang di ruang kerjanya tadi siang saat rumah kosong. Aku menatap Damar. Pria ini mengerikan, tapi dia ada di pihakku. Baik. Aku akan biarkan dia menggali kuburannya sendiri. H3 menuju batas waktu. Firasat Damar tepat sasaran. Arya pulang lebih awal hari ini. Wajahnya pucat, matanya liar. Dia bersikap aneh, terlalu manis. Dia membelikanku martabak kesukaanku,
bahkan memijat pundakku. "Ran, kamu capek ya? Tidur duluan Gih. Aku masih mau lembur di ruang kerja," katanya lembut. Terlalu lembut. "Iya, Mas. Badan aku emang lagi nggak enak," jawabku. Aku masuk ke kamar, mematikan lampu, tapi tidak tidur. Aku membuka tablet yang terhubung dengan CCTV mini yang dipasang anak buah Damar di ruang kerja Arya. Di layar tablet yang berpenda redup, aku melihat semuanya. Arya masuk ke ruang kerja, mengunci pintu. Dia tampak gelisah. Dia mondar-mandir sebentar, lalu mengeluarkan sebuah map hijau dari tasnya. Itu sertifikat tanah warisan bapak yang dia ambil diam-diam dari brankas. Ternyata dia sudah tahu kombinasi angkanya. Dia duduk di meja, menyalakan lampu belajar. Dia mengeluarkan selembar kertas, surat kuasa jual. Di layar, aku bisa melihat dia meletakkan contoh tanda tanganku, dari buku nikah kami, di sebelahnya. Tangannya memegang pena, gemetar. Dia mencoba meniru tanda tanganku di kertas coretan berkali-kali. "Ayo, Arya. Bisa. Harus bisa. Demi masa depan," gumamnya yang tertangkap mikrofon CCTV. Demi masa depan? Masa depan dia dan gundiknya. Maksudnya? Menggunakan tanah peninggalan bapakku yang sudah meninggal? Dadaku sesak. Rasanya ingin kuteriakkan semua sumpah serapah. Bapak bekerja keras seumur hidup untuk membeli tanah itu sebagai tabungan masa tuaku, dan laki-laki ini, menantuku sendiri, mencurinya untuk membiayai pelariannya dengan wanita lain. Aku menekan tombol rekam di layar tablet. Arya akhirnya menarik napas panjang. Dia menggoreskan pena di atas surat kuasa yang asli, tepat di atas materai 10.000. Dia meniru tanda tanganku. Selesai. Dia tersenyum lega. Senyum iblis. Dia mencium kertas itu seolah itu adalah tiket lotre. "Maaf ya, Ran. Tanah ini nggak guna juga buat kamu," gumamnya pelan sambil memasukkan dokumen itu ke dalam tas. Air mataku jatuh membasahi layar tablet. Cukup. Buktinya sudah cukup. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ditambah penggelapan dalam jabatan. Ditambah penipuan. "Selamat menikmati masa mudamu di sel, Mas," bisikku parau. Aku menyimpan rekaman itu di folder aman yang bernama Kehancuran Arya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku membayangkan wajah bapak yang tersenyum padaku. "Maafin Rania, Pak. Rania, biarkan tanah bapak diambil sebentar, supaya Rania bisa menghukum orang jahat ini selamanya." H2 menuju batas waktu. Hari ini Arya menjual tanah itu. Sebenarnya, pembelinya adalah orang suruhan Damar. Damar membelinya dengan harga murah, karena Arya butuh uang cepat, memberikan uang tunai 100 juta yang diminta Arya untuk pelicin orang bank. Arya pulang dengan wajah berseri-seri. Dia pikir dia sudah menang. Dia sudah menyetor uang itu ke orang bank, yang lagi-lagi masuk ke kantong Damar untuk diamankan. Sorenya, Damar mengajakku bertemu di tempat yang tidak biasa, sebuah apartemen mewah di pusat kota. "Ini bukan apartemen saya," kata Damar saat kami masuk ke unit di lantai 20. Ruangannya gelap, hanya diterangi cahaya dari monitor-monitor besar di meja. "Ini markas keamanan saya." "Kenapa kita ke sini?" tanyaku. "Ada yang perlu kamu lihat. Supaya kamu tidak punya sisa rasa kasihan sedikitpun pada suamimu," kata Damar. Dia menunjuk ke salah satu monitor. Itu adalah rekaman CCTV dari sebuah kamar hotel. Tanggalnya hari ini, jam 2 siang. Di layar, terlihat Siska sedang duduk di tepi ranjang. Tapi bukan Arya yang bersamanya. Ada pria lain. Seorang pria muda, bertubuh atletis, mungkin instruktur gym atau model. Siska sedang menelepon seseorang, sepertinya Arya, dengan nada manja. "Iya, sayang. Sabar ya. Besok cair kok. Aku udah gak sabar hidup sama kamu di Singapura." Siska menutup telepon, lalu melempar ponselnya ke kasur dan tertawa terbahak-bahak. "Dasar bego," kata Siska pada pria muda di sebelahnya. Si Arya beneran percaya kalau aku mau kabur sama dia. Pria muda itu memeluk Siska. "Terus rencananya gimana, Beb?" "Ya biarin aja dia transfer uang 3 miliar itu ke rekeningku. Begitu uang masuk,
Aku langsung transfer lagi ke rekening kita. Terus aku blokir nomor dia. Jelas Siska santai sambil menyalakan rokok. Arya biar aja terlantar di bandara. Atau ditangkap polisi. Emang gue pikirin? Yang penting kita kaya, sayang. Jahat banget sih kamu, goda si pria. Biarin. Siapa suruh jadi cowok gampangan? Punya istri baik di rumah malah selingkuh. Laki-laki kayak gitu emang pantesnya diperas sampai kering terus dibuang. Rekaman berhenti. Aku terdiam 1000 bahasa. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara humming dari server komputer. Arya mengkhianatiku demi Siska. Dan Siska mengkhianati Arya demi uang. Sebuah ironi yang begitu tragis sampai-sampai aku ingin tertawa. Arya menghancurkan rumah tangganya, menjual aset istrinya, mempertaruhkan karirnya, demi seorang wanita yang menganggapnya cowok gampangan yang layak dibuang. Kamu lihat kan? Suara Damar memecah keheningan. Dia berdiri di sampingku, menatap layar hitam itu. Arya bukan cuma jahat. Dia menyedihkan. Dia korban dari kebodohannya sendiri. Siska. Suaraku bergetar. Dia iblis. Dia serakah. Dan keserakahan adalah kelemahan terbesarnya, kata Damar. Dia pikir dia memegang kendali. Dia tidak tahu kalau rekening offshore yang dia siapkan itu sebenarnya rekening bayangan yang saya buat. Begitu Arya mentransfer uang ke sana, uangnya akan beku. Siska tidak akan dapat sepeser pun. Damar menatapku. Besok adalah hari haji. Arya akan mencoba mencairkan dana proyek itu. Lalu malamnya dia akan mengajakmu makan malam perpisahan, tentu saja dengan alasan palsu, sebelum dia kabur ke bandara. Apa yang harus aku lakukan? Jadilah istri yang sempurna untuk terakhir kalinya. Lepaskan dia pergi dengan senyum. Biarkan dia merasa menang sampai detik terakhir. Karena kehancuran akan terasa jauh lebih menyakitkan saat seseorang sedang merasa di puncak kejayaan. Aku mengangguk. Hatiku sudah beku sepenuhnya. Tidak ada lagi rasa sakit. Hanya ada penantian akan sebuah pertunjukan akhir yang megah. Malam terakhir. Suasana rumah terasa aneh. Tenang, tapi menghanyutkan. Arya sudah packing. Dia bilang besok ada dinas luar kota ke Balikpapan selama seminggu untuk mengurus proyek baru, proyek yang akan memberinya bonus besar. Aku melihat koper besarnya di dekat pintu. Dia memasukkan baju-baju terbaiknya. Jas mahalnya. Sepatu kulitnya. Bahkan dia membawa paspornya, yang dia selipkan di kantong tersembunyi tas laptop. Dia pikir aku tidak lihat. Mas, yakin gak ada yang ketinggalan? Tanyaku sambil melipat ke meja terakhir dan memasukkannya ke koper. Arya menatapku. Ada kilatan aneh di matanya. Rasa bersalah? Mungkin. Sedikit. Tapi ketamakan di matanya jauh lebih besar. Udah semua kok. Ran, makasih ya udah bantuin packing. Katanya. Dia duduk di tepi ranjang, menatapku yang sedang berdiri. Ran? Ya, Mas? Maafin aku ya kalau selama ini aku sering marah-marah. Aku cuma stres kerjaan. Katanya. Suaranya terdengar tulus. Tulusnya seorang pembohong yang mau pergi selamanya. Nggak apa-apa, Mas. Aku ngerti kok. Kan kamu kerja buat masa depan kita juga? Jawabku dengan senyum malaikat. Masa depan kita? Lucu sekali. Iya, buat masa depan. Ulangnya pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Ponselnya bergetar. Siska. Arya melirik layar, lalu buru-buru memasukkannya ke saku. Ya udah, yuk tidur. Besok aku harus berangkat pagi banget. Pesawat jam 6, bohongnya lagi. Padahal aku tahu, tiket pesawat dia ke Singapura, yang dipesan Siska, adalah jam 10 malam besok. Seharian besok dia akan sibuk mengurus transfer uang di kantor, lalu bertemu Siska. Kami berbaring di tempat tidur yang sama. Punggup kami saling membelakangi. Ada jarak 1 meter di antara kami, tapi rasanya seperti satu benua. Aku menatap dinding kamar dalam kegelapan. Besok, jam ini, semuanya akan berakhir. Besok, jam ini, dia tidak akan tidur di kasur empuk ini. Dia akan tidur di lantai dingin ruang tahanan Polda. Atau menggelandang di bandara dengan paspor dicekal. Selamat tidur, Mas Arya, bisikku pelan. Selamat tidur,
Ran, jawabnya. Aku menutup mata, membayangkan cek 5 miliar yang tersimpan aman di tasku. Membayangkan sertifikat rumah yang akan kembali. Membayangkan tanah bapak yang akan ditebus. Dan yang paling manis, membayangkan wajah Arya saat dia sadar bahwa Siska tidak mencintainya, uangnya tidak ada, dan istrinya yang bodoh adalah orang yang menekan tombol penghancurnya. Besok, hanya tinggal beberapa jam lagi menuju cek mata. Hari Haji pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Arya duduk di bangku tunggu keberangkatan Terminal 3. Kakinya bergerak-gerak gelisah mengetuk lantai marmer. Dia terus-menerus mengecek jam tangannya, lalu beralih ke layar ponselnya. 1 jam yang lalu, dia sudah melakukan transfer. Dana sebesar 3,5 miliar rupiah, dana proyek fiktif plus uang hasil gadai tanah warisanku, sudah dia pindahkan ke rekening yang diberikan Siska. Aplikasi mobile bankingnya menunjukkan status berhasil. Dia merasa menang. Dia merasa bebas. Sebentar lagi, Ran. Maafin aku, tapi aku berhak bahagia. Gumamnya pelan, mencoba membenarkan dosanya sendiri. Sosok yang ditunggunya akhirnya muncul. Siska berjalan anggun menyeret koper branded berwarna emas. Dia memakai kacamata hitam meski ini malam hari, terlihat sangat mencolok dan mewah. Lama banget sih, Yang. Check-in bentar lagi tutup. Keluh Arya sambil berdiri menyambutnya. Siska membuka kacamata hitamnya, menatap Arya dengan senyum lebar. Santai dong. Uangnya udah masuk kan? Udah. Sukses. Kamu bisa cek, kata Arya bangga. Siska langsung membuka ponselnya. Jarinya menari cepat di layar. Tiba-tiba, keningnya berkerut. Senyumnya lenyap. Dia menekan-nekan layar dengan kasar. Kok saldonya 0? Siska mendesis. Arya, kamu jangan main-main ya. Kamu bilang udah transfer. Udah kok. Sumpah. Arya panik. Dia memperlihatkan bukti mutasi di ponselnya. Nih, lihat. Berhasil. Terus kenapa di rekeningku nggak ada? Malah ada notifikasi account frozen. Siska mulai berteriak, tidak peduli orang-orang mulai menoleh. Kamu salah masukin nomor rekeningnya, bego? Nggak mungkin. Aku copy paste dari chat kamu. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba 4 orang pria berbadan tegap dengan rompi bertuliskan polisi mendekat dengan cepat. Di belakang mereka, berjalan seorang pria yang sangat dikenal Arya dan Siska. Damar Prasetya. Wajah Arya pucat pasi seolah darahnya disedot habis. Pak Damar. Damar berdiri di hadapan mereka, kedua tangannya dimasukkan ke saku celana dengan santai. Dia tidak terlihat marah. Dia terlihat seperti seorang pebisnis yang sedang meninjau asetnya. Selamat malam, Saudara Arya Wiguna, sapa Damar dingin. Mau kemana buru-buru sekali? Padahal audit internal perusahaan baru saja menemukan selisih dana 3 miliar di divisi Anda. Itu salah paham, Pak. Saya dinas luar kota. Kebalik papan. Arya tergagap, keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Balik papan? Damar melirik papan keberangkatan di atas kepala mereka, lalu menunjuk tiket di tangan Arya. Pesawat Eski ke Singapura. Sejak kapan Balikpapan pindah negara? Salah satu polisi maju. Saudara Arya Wiguna, Anda kami tangkap atas dugaan penggelapan dana perusahaan, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Anda berhak diam, tapi segala perkataan Anda akan kami gunakan di pengadilan. Borgol besi berbunyi klik di pergelangan tangan Arya. Dingin dan mengikat. Tunggu. Pak, ini semua ide dia. Arya berteriak histeris sambil menunjuk Siska. Dia yang nyuruh saya, Pak. Siska. Siska otak semuanya. Siska mundur selangkah, wajahnya pias. Dia menatap Damar dengan mata berkaca-kaca, mencoba memasang wajah korban. Mas Damar, Mas tolong aku. Arya jebak aku, Mas. Aku nggak tahu apa-apa. Damar tertawa pelan. Tawa yang sangat kering. Simpan air matamu, Siska. Polisi juga punya surat penangkapan buat kamu. Polisi wanita mendekat dan langsung memegang lengan Siska. Apa? Atas dasar apa?
jerit Siska, meronta. Atas dasar persekongkolan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, jawab Damar tenang. Rekening offshore yang kamu kasih ke Arya itu, sayangnya sudah dipantau PPATK sejak minggu lalu atas laporan saya. Selamat menikmati liburan kalian. Bukan di Singapura, tapi di Polda Metro Jaya. Siska menjerit histeris saat diborgol, memaki-maki Damar dan Arya bergantian. Arya hanya bisa tertunduk lemas. Kakinya tak kuat menopang tubuhnya. Menara impian yang mereka bangun di atas kebohongan runtuh dalam hitungan detik. Kantor polisi. Ruang interogasi 2. Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Arya duduk di kursi besi yang dingin. Dasinya sudah dilepas, kemejanya kusut. Dia sudah diperiksa selama 2 jam tanpa henti. Bukti-bukti yang disodorkan polisi terlalu lengkap. Mutasi rekening, chat WhatsApp, rekaman CCTV kantor. Dia tersudut. Saya boleh telepon istri saya? Pinta Arya dengan suara parau. Saya punya hak menelepon 1 orang, kan? Penyidik mengangguk. Silakan. Tapi di loudspeaker. Arya dengan tangan gemetar memegang ponselnya. Dia menekan nomor, istriku. Tut, tut. Halo? Suara Rania terdengar di ujung sana. Tenang. Data. Ran. Rania, tolong aku. Arya menangis. Pertahanannya hancur. Aku di kantor polisi, Ran. Aku dijebak. Orang kantor fitnah aku. Tolong kamu datang ke sini, bawa pengacara. Tolong aku, sayang. Hening sejenak di ujung telepon. Aku sudah di sini, Mas, jawab Rania. Pintu ruang interogasi terbuka. Rania masuk. Arya terbelalak. Dia berharap melihat Rania yang panik, Rania yang menangis, Rania yang memakai daster rumahan karena buru-buru. Tapi yang berdiri di hadapannya adalah sosok wanita yang asing. Rania mengenakan blazer putih bersih yang membalut tubuhnya dengan elegan, riasan wajah yang flawless, dan sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai dengan irama percaya diri. Di tangannya, dia memegang sebuah map merah. Dia tidak terlihat seperti istri yang suaminya baru ditangkap. Dia terlihat seperti seorang eksekutor. Ran? Arya bingung. Syukurlah kamu datang. Kamu harus bantu aku jelasin ke polisi kalau aku nggak salah. Rania duduk di hadapan Arya. Dia meletakkan map merah itu di meja. Aku datang bukan untuk membebaskanmu, Mas, kata Rania. Suaranya lembut, tapi matanya dingin seperti es. Aku datang untuk mengantarkan ini. Rania mendorong map itu ke arah Arya. Arya membukanya dengan tangan gemetar. Judul dokumen itu tertulis jelas dengan huruf kapital tebal, gugatan cerai. Apa-apa ini? Arya menatap Rania tak percaya. Itu tiket kebebasanku, jawab Rania. Dan ini? Rania mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya, memutar sebuah video. Video CCTV dari ruang kerja Arya. Video saat Arya memalsukan tanda tangan Rania di atas sertifikat tanah. Mata Arya melotot. Wajahnya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Kamu tahu? Aku tahu semuanya, Mas. Semuanya? Rania condong ke depan, menatap lurus ke manik mata suaminya. Aku tahu soal Siska. Aku tahu soal dinas luar kota, kamu yang isinya check-in hotel. Aku tahu kamu menggadaikan rumah kita ke rentenir. Dan aku melihat sendiri kamu mencuri tanah warisan bapak demi perempuan itu. Ran, dengerin aku dulu. Aku hilaf. Arya mencoba meraih tangan Rania, tapi Rania menarik tangannya cepat. Hilaf itu sekali, Mas. Kalau berkali-kali dan terencana, itu namanya watak, potong Rania tajam. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku gampang dikibulin, seperti chat kamu ke Siska? Arya terbungkam. Kata-katanya sendiri kini mencekik lehernya. Selama 30 hari ini, Mas, setiap kali kamu membohongiku, setiap kali kamu pulang dengan bau parfum dia, aku mencatatnya. Aku mengumpulkan bukti. Aku yang melaporkanmu ke Damar. Aku yang memberikan akses ke Damar untuk membekukan asetmu. Rahang Arya jatuh. Kamu kerja sama Damar? Iya. Karena kamu terlalu sibuk selingkuh. Kamu lupa kalau istrimu ini punya otak.
Rania berdiri, merapikan blazernya. Tanah Bapak sudah ditebus oleh Damar dan dikembalikan ke aku. Rumah kita? Sebentar lagi akan disita bank, tapi aku nggak peduli. Aku sudah punya cukup uang untuk beli rumah baru. Rumah yang bersih dari jejakmu. Rania berbalik menuju pintu. Rania, jangan tinggalin aku. Aku suamimu, teriak Arya putus asa. Aku bakal dipenjara, Ran. Siapa yang urus aku? Rania berhenti di ambang pintu, menoleh sedikit. Minta tolong sama Siska. Kalian kan pasangan sehidup semati. Semoga sel kalian bersebelahan. Pintu tertutup. Meninggalkan Arya yang meraung sendirian, menyadari bahwa dia bukan hanya kehilangan uang dan jabatan, tapi dia baru saja membuang satu-satunya orang yang tulus mencintainya. Ruang pemeriksaan lain. Pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Di ruangan terpisah, suasana jauh lebih meledak-ledak. Siska tidak berhenti berteriak, mengancam akan menuntut polisi, menuntut bandara, dan menuntut Damar. Lepaskan aku. Suamiku orang kaya. Damar Prasetya. Panggil dia ke sini. Jerit Siska pada polwan yang menjaganya. Saya di sini. Suara bariton Damar terdengar dari pintu. Siska langsung mengubah ekspresinya. Dia menangis, menjatuhkan diri ke kaki Damar. Mas Damar, tolong aku. Mereka salah tangkap. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Ini semua fitnah Arya. Damar menatap wanita yang menangis di kakinya itu tanpa ekspresi sedikitpun. Dia mengibaskan kakinya, membuat Siska terdorong mundur. Bangun. Jangan bikin drama murahan, kata Damar jijik. Damar menarik kursi, duduk, dan melemparkan tumpukan foto ke lantai. Foto-foto Siska di hotel bersama pria muda, instruktur gym itu. Foto chat mesra mereka yang merencanakan untuk menguras harta Damar setelah berhasil menipu Arya. Siska terdiam. Tangisannya berhenti seketika. Topeng polosnya hancur. Kamu pikir saya buta? Tanya Damar datar. Sejak 6 bulan lalu, saya sudah tahu kamu selingkuh. Saya diam bukan karena saya bodoh, Siska. Saya diam karena saya sedang menyiapkan ini. Damar mengeluarkan sebuah dokumen tebal. Perjanjian pranikah. Ingat pasal 4 ayat 2? Jika salah satu pihak terbukti melakukan perzinahan dengan bukti valid, maka pihak tersebut kehilangan hak atas harta gonogini sepenuhnya. Damar membacakan isi pasal itu dengan nada mengejek. Wajah Siska memerah karena marah. Kamu jebak aku? Kamu yang menjebak dirimu sendiri dengan keserakahanmu, balas Damar. Dan soal uang 3,5 miliar yang ditransfer Arya, itu masuk ke rekening jebakan. Uangnya sudah kembali ke kas perusahaan saya. Tapi jejak transfernya tetap ada di namamu. Jadi, secara hukum, kamu adalah penadah dana curian. Damar, aku istrimu. Tega kamu? Mantan istri. Pengacara saya mendaftarkan talak besok pagi. Damar berdiri. Satu lagi, gym langgananmu itu, pemiliknya teman saya. Berondong simpananmu itu sudah mengaku semuanya setelah ditekan sedikit. Dia akan jadi saksi yang memberatkanmu di pengadilan. Siska gemetar hebat. Giginya bergemeretak. Aku bakal hancurin nama baik kamu. Aku bakal sebar ke media kalau CEO Prasetya Group itu suami yang kejam. Damar tertawa, kali ini tawa yang benar-benar geli. Dia membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke wajah Siska. Silakan, sayang. Sebarkan. Publik justru akan melihat saya sebagai pahlawan yang memberantas korupsi di perusahaannya sendiri dan menceraikan istri yang serakah. Kamu cuma akan jadi headline berita kriminal. Istri CEO kong kali kong dengan karyawan untuk kuras harta suami. Damar menegakkan tubuhnya, merapikan jasnya. Nikmati malam pertamamu di sel, Siska. Kasur di sini mungkin agak keras. Tidak selembut kasur hotel tempat kamu berselingkuh. Damar berjalan keluar, mengabaikan teriakan Siska yang memecah keheningan malam kantor polisi. Bagi Damar, ini hanyalah transaksi bisnis yang sudah selesai. Rugi dihapus, aset diamankan, hama dibasmi. Lobi kantor polisi. Pukul 1 dini hari. Rania duduk di bangku tunggu lobi, memegang segelas kopi panas dari mesin otomatis.
Tangannya masih sedikit gemetar, sisa adrenalin dari konfrontasi tadi. Damar keluar dari lorong pemeriksaan, berjalan menghampirinya. Dia duduk di samping Rania, menyisakan jarak yang sopan. "Sudah selesai?" tanya Rania tanpa menoleh. "Sudah." Mereka berdua ditahan. "Bukti sudah lengkap. Jaksa pasti akan menuntut hukuman maksimal," jawab Damar. Dia melonggarkan dasinya, terlihat sedikit lelah tapi puas. "Terima kasih," ucap Rania pelan. "Saya yang harusnya berterima kasih. Tanpa bantuanmu mengumpulkan bukti dari dalam rumah, Arya mungkin masih bisa berkelit," kata Damar. Rania menatap uap yang mengepul dari kopinya. "Damar, boleh aku tanya satu hal?" "Silakan." "Kenapa harus menunggu 30 hari? Kenapa harus membiarkan dia menggadaikan rumah? Kenapa harus membiarkan dia memalsukan tanda tangan tanah Bapak? Kamu punya uang triliunan. Kamu bisa hancurkan mereka dalam sekejap, tanpa harus bikin aku menderita dulu." Damar menghela napas panjang. Dia menatap Rania serius. "Karena hukum butuh bukti kejahatan yang sempurna, Rania. Kalau kita tangkap dia sebulan lalu, saat dia baru berencana korupsi, dia cuma kena sanksi administrasi atau pemecatan. Dia masih punya aset, dia masih bebas." Damar melanjutkan penjelasannya, suaranya terdengar seperti dosen hukum yang sabar. "Tapi dengan membiarkan dia melakukan transaksi itu sampai tuntas, membiarkan dia benar-benar mentransfer uang, benar-benar memalsukan tanda tangan, kita menjeratnya dengan pasal berlapis yang tidak bisa dibantah. Itu namanya delik selesai." "Dan soal tanah Bapak?" tanya Rania. "Itu ujian buat Arya. Saya ingin tahu, seberapa jauh dia tega menyakitimu." "Ternyata, dia sangat tega." Damar tersenyum tipis. "Dan itu juga ujian buatmu, Rania. Saya ingin kamu melihat sendiri kebusukan suamimu sampai ke intinya, supaya tidak ada lagi rasa cinta atau kasihan yang tersisa. Supaya kamu bisa menceraikannya tanpa menoleh ke belakang." Rania terdiam mencerna kata-kata itu. Damar benar. Jika Rania melabrak sebulan lalu, mungkin dia masih akan luluh kalau Arya minta maaf sambil menangis. Tapi setelah melihat Arya tega menjual tanah Bapak, hati Rania sudah mati untuknya. Ini, Damar menyerahkan sebuah amplop tebal. "Sertifikat tanah Bapakmu. Sudah balik nama atas namamu lagi. Dan ini kunci rumah baru. Hadiah bonus dari saya karena aktingmu di gala dinner waktu itu sangat memukau." Rania menerima amplop itu. Matanya berkaca-kaca. "Dan cek 5 miliar itu?" tanya Rania. "Itu hakmu. Anggap saja gaji profesional sebagai agen rahasia saya selama sebulan," canda Damar. "Gunakan untuk modal usaha. Bikin cateringmu jadi restoran besar. Buktikan sama Arya, tanpa dia, kamu bisa jadi ratu." Rania tersenyum. Senyum yang benar-benar tulus untuk pertama kalinya dalam sebulan ini. "Terima kasih, partner." Damar mengangguk hormat. "Sama-sama. Sekarang pulanglah. Tidur yang nyenyak. Besok adalah hari pertama hidup barumu." 6 bulan kemudian. Suara ketukan palu hakim terdengar merdu di telingaku. Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arya Wiguna dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar. Aku duduk di kursi pengunjung sidang, menarik napas lega. Di kursi terdakwa, Arya duduk membungkuk, kepalanya botak plontos, tubuhnya kurus kering. Dia tidak berani menoleh ke arahku. Di sidang terpisah minggu lalu, Siska divonis 8 tahun penjara. Kudengar dia histeris sampai harus diseret keluar ruang sidang. Semua sudah berakhir. Aku berjalan keluar dari gedung pengadilan. Matahari bersinar terik, tapi rasanya hangat dan menyenangkan. Bukan lagi panas yang membakar seperti saat aku melihat mobil Arya di hotel 6 bulan lalu. "Bu Rania," panggil seseorang. Aku menoleh. Damar berdiri di dekat mobilnya. Dia tidak sendiri, ada seorang wanita anggun di sampingnya, mungkin rekan bisnis, atau mungkin seseorang yang baru. Dia terlihat lebih santai sekarang, wajah kakunya lebih sering tersenyum. Aku menghampirinya. "Pak Damar, terima kasih sudah datang. Saya harus melihat akhir dari investasi saya kan?" godanya. "Selamat atas vonisnya. Dan selamat atas grand opening restoranmu minggu depan."
Berkat modal dari bapak, jawabku sopan. Restoran cateringku, dapur Rania, kini sudah punya bangunan fisik yang megah di pusat kota. Cek 5 miliar itu tidak kusia-siakan. Aku memutarnya untuk bisnis, membeli ruko, dan merekrut karyawan. Aku bukan lagi ibu rumah tangga yang menunggu uang belanja. Aku adalah business owner. Arya sempat titip pesan lewat pengacaranya. Kata Damar tiba-tiba. Oh ya? Apa katanya? Tanyaku tak acuh. Dia minta maaf. Dan dia tanya, apa kamu masih menyimpan foto pernikahan kalian? Aku tertawa kecil. Bilang sama dia, foto itu sudah aku bakar buat nyalain panggangan sate di restoran pas syukuran pembukaan. Damar tertawa lepas. Jawaban yang bagus. Kamu wanita yang kuat, Rania. Saya bangga pernah bekerja sama denganmu. Saya juga. Sukses terus, Pak Damar. Kami bersalaman. Jabat tangan antara dua pemenang. Damar masuk ke mobilnya dan pergi. Aku berjalan menuju mobilku sendiri, sebuah SUV putih baru yang kubeli dengan hasil keringatku sendiri. Sebelum masuk mobil, aku menoleh sekali lagi ke gedung pengadilan, tempat masa laluku dikurung di balik jeruji besi. Tidak ada rasa rindu, tidak ada rasa benci, yang ada hanya rasa impas. Aku menyalakan mesin mobil, memutar lagu favoritku, dan menginjak gas. Jalanan di depan sana terbentang luas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memegang kemudi nasibku sendiri sepenuhnya. 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 Sendiri sepenuhnya.